Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Sarapati dengan NIM 2403060084 dari PTNC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi unggas betina beserta nama organ, fungsinya, dan proses pembentukan telur yang terjadi pada setiap organ di dalam sini. Nah, untuk alat reproduksi unggas betina ini terdiri atas ovarium dan oviduk. Pada unggas, organ reproduksi yang berkembang sempurna itu hanya di bagian kiri, sedangkan untuk bagian kanan itu tidak berkembang sempurna. Organ pertama itu adalah bagian ovarium. Nah, untuk bagian ovarium itu di bagian sini. Ovarium ini terletak di bagian dorsal rongga abdomen dan berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan juga progesteron. Nah, di dalam ovarium ini terdapat banyak sekali folikel yang berkembang menjadi kuning telur atau biasa disebut yolk. Ketika folikel ini telah matang, maka terjadilah ovulasi, yaitu pelepasan yolk menuju saluran reproduksi untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Nah, setelah ovulasi, yolk ini masuk ke saluran yang disebut dengan oviduk. Oviduk ini terdiri atas beberapa bagian. Untuk bagian pertama itu adalah infundibulum. Nah, untuk infundibulum itu di bagian sini. Infundibulum ini berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk menangkap yolk yang telah diovulasikan dari ovarium agar masuk ke dalam uh, oviduk. Selain itu, bagian ini merupakan tempat terjadinya pembuahan apabila terdapat spermatozoa. Yolk ini berada di infundibulum selama sekitar 15 sampai 20 menit sebelum bergerak ke bagian berikutnya. Untuk bagian kedua itu adalah bagian magnum. Nih, untuk bagian magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk yang panjangnya itu sekitar 33 cm. Yang fungsi utamanya adalah untuk mensekresikan albumen atau yang disebut juga dengan putih telur yang akan membungkus kuning telur. Nah, di bagian ini juga terbentuk calaza, yaitu struktur dia seperti tali yang fungsinya menjaga posisi kuning telur agar tetap berada di tengah. Nah, pada proses pembentukan di bagian ini yaitu berlangsung sekitar 3 sampai 3,5 jam. Selanjutnya bagian ismus. Nah, untuk bagian ismus itu di bagian sini. Untuk bagian ismus berfungsi untuk membentuk membran atau selaput telur yang berada di bawah kerabang. Nah, membran ini berperan sebagai pelindung tambahan bagi isi telur. Telur akan berada di bagian ini selama sekitar 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Selanjutnya untuk bagian keempat itu adalah uterus atau glandula kerabang. Nah, untuk bagian uterus itu di bagian sini. Bagian uterus Uterus ini berfungsi untuk membentuk kerabang atau cangkang telur, serta untuk menambahkan air pada putih telur, sehingga ukuran telurnya itu dapat menjadi lebih besar. Nah, pada bagian ini terjadi proses yang namanya kalsifikasi, yaitu pembentukan kerabang dengan bantuan mineral seperti kalsium, natrium, dan juga kalium. Selain itu, warna kerabang juga mulai terbentuk pada tahap proses ini. Uterus ini merupakan bagian yang membutuhkan waktu sekitar 18 sampai 21 jam, yaitu membutuhkan waktu paling lama dari proses lainnya. Selanjutnya untuk bagian kelima itu di bagian vagina. Untuk bagian vagina di bagian vagina ini berfungsi sebagai saluran akhir sebelum telur akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Nah, untuk pada bagian ini ditambahkan lapisan kutikula pada kerabang telur yang dia sudah berfungsi untuk menutup sebagian pori-pori kerabang sehingga dapat melindungi telur dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, telur berada di bagian vagina ini sekitar selama 15 menit saja. Untuk bagian terakhir itu adalah bagian kloaka. Untuk bagian kloaka di bagian ini
Nah, untuk kloaka ini merupakan bagian tempat keluarnya telur dari tubuh unggas ataupun tubuh induk. Nah, setelah seluruh proses yang tadi itu selesai, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Jadi, saluran reproduksi unggas ini, betina ini terdiri atas ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga bagian terakhir itu adalah kloaka. Yang masing-masing dari organ ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan dan pengeluaran telur. Secara keseluruhan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 butir telur itu adalah 25 sampai 26 jam. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.